Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Berjumpa kembali ya di channel banghaji.com bersama saya Muhammad Irfan. Di video ini kita akan coba melanjutkan tutorial bagaimana cara menggunakan WPS Office ya, yaitu sebuah aplikasi perkantoran sebagai pengganti dari MS Office. Jadi penggunaan MS Office itu harus menggunakan lisensi ya, sedangkan WPS ini tersedia yang versi gratis yang kita akan gunakan. Memang ada beberapa fitur yang tidak berfungsi ya, tetapi sejauh ini saya menggunakan WPS versi gratis itu masih memungkinkan dan masih terpenuhi fitur-fitur utamanya. Beberapa fitur yang perlu berbayar itu misalnya seperti ekspor dari slide misalnya ya, yang untuk presentation itu ke gambar dan sebagainya. Tapi kita juga bisa menggunakan cara lain untuk menjadikannya sebagai gambar ya. Baik, di video ini kita tidak membahas tentang presentation ya, itu hanya sekilas saja. Kita akan lanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang membuat daftar isi otomatis beserta nomor halamannya ya, dengan format atau tata letak halaman, nomor halaman yang berbeda-beda. Jika Anda belum lihat videonya, silahkan dilihat dulu yang ini ya, videonya. Oke, yang ini ya, yang ada di atas. Nah, ini yang pertama. Kemudian boleh juga lihat video-video yang lain ini. Oke ya. Karena ini merupakan lanjutan, maka sebaiknya Anda memang sudah mencoba atau setidaknya mempunyai file untuk latihan tutorial di video yang sebelumnya ya. Baik, kita akan coba lihat seperti apa file yang sebelumnya ya. Oke, saya akan buka file saya. Oke, seperti ini ya. Ini sebelumnya yang kita buat di tutorial mengatur nomor halaman dan membuat daftar isi otomatis. Kemarin untuk bagian halaman-halaman depan itu menggunakan Romawi kecil seperti ini ya. Oke, nah ini kemudian nomor halaman, angka untuk konten utamanya. Untuk judul halaman bab, halaman judul bab itu nomor halamannya di tengah bawah ya, kemudian halaman selanjutnya berada di kanan atas. Nah, ini sudah kita set kemarin. Sekarang kita membuat daftar tabel dan daftar gambar ya. Oke, kita masukkan langsung di sini aja ya, di bawah sini kita menyisipkan di sini. Saya ketik langsung saja daftar tabel. Kemudian saya enter 2 kali gitu ya, lalu daftar gambar. Oke, seperti ini. Saya enter juga, kemudian saya letakkan di depan dari daftar ini, kemudian untuk dia supaya jadi halaman baru ya, halaman baru ya, diklik tab insert, kemudian break, lalu next page section break ya, pilihannya ini satu di sini, jadi dia sudah berpindah. Kemudian untuk daftar gambar juga sama, di insert ya, kemudian break, lalu next page section break seperti ini. Oke, nah untuk nomor halaman dia sudah otomatis ya, jadi ini halaman 3 Romawi, ini jadi 4, ini juga jadi 5. Karena kemarin sudah mengeset untuk headingnya ya, ini heading 1 kan ya kemarin ya, maka silahkan di blok begini, lalu ke home ya, pilih heading 1. Oke, seperti ini ya, supaya nanti dia bisa masuk ke daftar isi yang ini ya. Jadi daftar tabel ada di sini, daftar gambar juga ada. Kemudian di daftar tabel ini nanti ada daftar tabel-tabel yang kita set di dalam halaman-halaman yang ada di dalam konten dari file ini ya. Ini daftar tabel. Saya lanjutkan dulu untuk mengeset headingnya ya, daftar gambar, jadikan heading. Nah, di sini saya coba dulu ya, klik di sini untuk melihat hasilnya, refresh dulu ya. Silakan diklik references, kemudian update TOC ya, table of content, update entire table saja langsung ya. Oke,
Seperti ini ya. Ini daftar tabel, daftar gambar sudah berubah ya. Sudah masuk di sini ya. Nah, ini berubah dia ya, format apa namanya, fontnya dan sebagainya kita biarkan saja, nanti terakhir kita perbaiki. Jadi tidak harus setiap kali kita masukkan tabel, daftar tabel masuk di sini, lalu ini kita update, kita rubah lagi, enggak ya. Jadi terakhir-terakhirnya saja ya. Baik. Untuk masukkan daftar tabel kita perlu buat dulu tabelnya ya. Tabelnya di dalam konten pastinya ya, di dalam isi dari apa namanya bab ini ya, bab 1, bab 2 misalnya ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Saya masukkan di bagian kita acak ya. Jadi ada gambar, ada tabel gitu selang-seling ya. Saya misalnya masukkan di bagian sini ya, di halaman ini, halaman pertama ya. Saya masukkan gambar coba ya. Saya coba cari gambarnya dulu sebentar. Oke, saya coba masukkan salah satu gambar begini ya. Langsung saya drag saja ke sini karena saya sudah punya gambarnya. Oke, ini saya perkecil ya. Seperti ini supaya dia berada di halaman ini. Baik. Ini saya bikin ratanya di tengah karena gambar ya. Ini satu gambar, perhatikan kita perlu memberikan caption ya untuk sorry, Anda belum lihat ya. Sorry. Kita Oke, nih saya sudah taruh gambar di sini ya. Caranya seperti apa? Sama saja dengan menggunakan MS Office ya. Oke. Kemudian kita perlu beri yang namanya judul gambar atau caption, dan biasanya gambar itu tulisannya di bawah ya. Kalau table nanti di atas. Oke, saya klik seperti ini, kemudian klik ke kanan, pilih caption ya. Caption. Nah, kemudian kita kasih nama template ya untuk dia, misalnya gambar gitu. Pakai new label ya. New label, kemudian ketik seperti ini, gambar spasi gitu ya, kemudian oke. Nah, seperti ini langsung gambar ada angka 1 ya. Nah, kita bisa langsung masukkan di sini spasi ya, misalnya alur layanan nikah. Nah, misalnya gitu ya. Ini positionnya, perhatikan below selected item atau bisa juga above. Kalau di bawah dia posisinya below ya. Kita coba oke. Seperti ini ya, dia muncul. Kalau diperhatikan di sini ada gambar tapi ada spasinya begini ya. Nah, ini bisa aja dirubah ya. Tadi saya ngasih spasi tuh. Oke, seperti ini. Ini bisa kita sorry ya, gimana caranya nih? Ini saya pernah membuat beberapa ya. Saya hapus dulu yang ini. Ini saya hapus juga ya. Oke, yang baru dibuat tadi saya hapus, kemudian new label. Saya masukkan gambar begitu saja tanpa spasi ya, supaya bagus hasilnya. Oke. Nah, ini hapus dulu deh. Hapus juga. Klik di sini tadi, klik kanan caption, kemudian gambar 1 spasi atau pakai titik boleh ya. Gambar 1 misalnya alur layanan nikah gitu ya. Oke. Oke, dia ada di ini ya, ada di bagian bawahnya. Kemudian misalnya di bagian rumusan masalah, batasan masalah, kemudian manfaat. Di manfaat ini ada tabel misalnya ya. Saya masukkan, saya klik insert, kemudian table, misalnya saja seperti ini tabelnya. Entah judulnya apa ya, saya taruh di atas, nama table tadi di atas ya, captionnya. Kemudian seperti ini diarahkan kursornya ke table seperti ini ya. Kemudian ini kan ada panah nih ke 4 penjuru ya. Taruh seperti ini kursornya, kemudian klik kanan, lalu pilih caption. Nah, caption. Nah, jangan gambar 2, tapi dipilih di sini, kita pakai new label saja, yaitu tabel tanpa spasi tadi ya. Oke. Nah, lalu kita tambahkan di sini. Misalnya daftar dokumen syarat nikah misalnya gitu ya. Oke, jangan ada yang baper ya. Kalau memang sudah cukup waktunya ya menikahlah ya. Baik, position
Perhatikan positionnya tadi di atas ya, jadi kita pilih above seperti ini. Oke. Nah, dia sudah berada di atas. Biasanya sih di tengah-tengah ya, jadi di tengah-tengah. Klik di sini, kemudian kembali ke home, lalu bikin center ya. Oke, seperti ini. Jadi ada gambar satu, ada table satu. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan dulu di sini ya, biar kelihatan gitu kan. Kalau nggak kelihatan biasanya nggak asik gitu. Nah, di sini ditaruh seperti juga daftar isi ya. Klik di sini, posisinya kita akan menampilkan daftar tabel yang sudah ada. Ke menu references, kemudian diklik untuk tabel dulu ya, insert table of figure ya. Coba kita lihat seperti ini. Nah, kemudian dipilih, tadi kan ada nama caption yang kita buat ya, yaitu tabel ya kan. Nah, ini tabelnya seperti ini contohnya. Ada menggunakan ini ya, menampilkan nomor halaman pasti dia ya. Kemudian ada right align page number, ini untuk perataan nomor halamannya ada di mana, ini di bagian kanan ya. Dan seperti inilah yang biasa kita gunakan. Kemudian ini use hyperlinks, ini supaya nanti ketika sudah jadi, misalnya jadi PDF, lalu kita klik salah satu nama judul table di sini, dia akan langsung mengarah ke table halaman di mana table itu berada gitu ya. Boleh dilihat dulu optionnya apa kira-kira isinya ya. Oke, seperti ini. Saya kira nggak terlalu ini ya, cancel saja. Kemudian di sini tinggal diklik OK. Nah, ini sudah ada ya. Betulkah tabel 1 ini ada di halaman 3? Ini bab 1 tadi ya, halamannya 1, 2, ini halaman 3. Oh ya, ternyata betul tabel 1 berada di halaman 3. Sekarang untuk gambar. Mana tadi? Ini ya. Oke, ini di halaman 1, harus jelas nanti tampil di halaman 1 ya. Oke, di sini sama ke menu references juga, kemudian insert table of figures juga, lalu pilih yang namanya tadi kita buat gambar ya. Nah, ini caranya sama, ini tidak ada perubahan, langsung di OK saja ya. Oke, bener ya, ada di gambar di halaman 1. Gimana? Ini bisa diatur ya, posisinya misalnya seperti ini diatur supaya rapi, misalnya seperti apa gitu bisa ya. Silakan saja nanti disesuaikan dengan pedoman penulisan. Oke, saya lanjut nambahkan gambar lagi ya. Sekarang di manfaat sudah, kemudian di kajian teori saya masukkan tabel lagi ya. Kajian teori, insert table. Ini seperti inilah misalnya ya. Kemudian di tengah sini nama tabelnya tadi ya. Oke, ini ditaruh kursornya di atas table, kemudian klik kanan di posisi panah ini ya, panah 4 penjuru ini, klik kanan caption. Tabel 2 sudah ya, pakai titik tadi. Misalnya ini kelengkapan syarat nikah. Oke, posisinya ada di atas atau di bawah? Di atas ya, tabel tadi ya. Oke. Nah, ini diketengahin lagi, kembali ke home, di center ya, atau kontrol apa ya, kontrol E kalau nggak salah ya, itu supaya dia ratanya di tengah. Ini tabel 2. Sekarang saya masuk lagi ke metode ya. Di metode saya tambahkan gambar. Saya ambil gambar dulu ya, langsung saya drag saja nanti ke dalam dokumennya. Oke, seperti ini misalnya ya, saya taruh sini. Nah, ini sudah muncul ya gambarnya. Bener nggak muncul? Oke ya, sip. Nah, ini karena terlalu besar saya crop ya. Saya crop gambar, klik crop, kemudian posisikan agar kursornya seperti ini, seperti huruf T terbalik ya. Nah, baru ditarik. Tapi ini disesuaikan dengan keperluan juga nanti ya. Artinya mungkin saja tidak perlu di crop gitu ya. Oke, klik di luar. Nah, ini sudah jadi ya, seperti ini. Nah, oke, ini diketengahin, home, kemudian di tengah, ketengahin gitu ya. Sini deh, agak kecil dikit. Oke. Nah, gambar ini kita klik kanan supaya dia
bisa masuk ke dalam daftar gambar. Nanti kita harus beri caption ya, klik kanan, pilih caption, pilih gambar, jangan langsung di oke ya, pilih gambar. Nah, dia otomatis akan memberikan nomor situ 2. Kalau nanti kita tambah gambar lagi, dia akan terpilih tulisannya langsung gambar 3 gitu ya. Sekarang di sini saya ketik sini kontak banghaji.com. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, juga diaktifkan tombol loncengnya, posisikan di bawah ya sesuai dengan aturan. Kemudian klik OK. Sudah muncul di sini. Kalau gambarnya ingin dikasih garis misalnya gimana ya? Ini tinggal diklik saja. Kemudian ini sudah terpilih ya, Picture Tools. Nah, kemudian dipilih di sini ada Picture Outline. Ini dikasih aja warna apa gitu, terserah. Misalnya hitam gitu ya. Nah, ini sudah ada garisnya gitu ya. Jadi supaya kelihatan bahwa itu gambar itu batasnya sampai mana gitu ya. Nah, sudah. Mungkin saya perlu tambahkan lagi misalnya di penutup. Kayaknya kalau table nggak ada ya. Di pembahasan misalnya ada gambar lagi ya. Saya mau tambahkan di sini umpamanya saya cari gambar baru apa ya. Sabar ya. Oke, ini ada gambar ya. Nah, saya taruh di sini dah. Oh, kebesaran ya. Oke, saya kecilin dikit supaya dia muat di atas. Atau ini saja saya ginikan ya. Nah, ini seperti ini, bikin agak ke tengah juga ya. Ini tinggal dicari center. Kemudian saya kasih caption, klik kanan, caption, udah otomatis gambar 3. Lalu di sini saya kasih captionnya, oke seperti ini. Klik OK ya. Below tadi ya, di bawah posisinya. Oke, nah. Oke, ini ada di halaman 7. Baik. Saya kira cukup ya 2 tabel dengan 3 gambar dulu ya. Nah, sekarang kita kembali ke atas ke tempat daftar gambar dulu deh. Nih, yang paling dekat ya. Taruh di sini, klik ya. Kemudian references. Lalu kita cari ini ya. Update. Nah, dia langsung ya, langsung muncul ya, langsung muncul. Oke saja. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga sudah otomatis ya, jadi semuanya otomatis. Ada 2 tabel betul, halaman 3 sama halaman 5. Halaman tabelnya tabel halaman 3. Ini halaman 3 ada tabel sama halaman 5. Ini halaman 5 ya, tabel. Kemudian untuk daftar gambar 1 2 3 di sini ada halaman 1, 6 dan 7. Halaman 1 di sini halaman 6 ini ya, ini gambar yang kedua. Halaman 7 gambar yang ketiga. Nah, saya kira mudah ya caranya ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan apa namanya sebuah dokumen yang lengkap. Silahkan disimpan ya, sebuah dokumen yang lengkap untuk apa namanya bisa dipakai sebagai template ketika mengerjakan makalah, skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi ya. Kalau bab-babnya nanti tinggal ditambahkan saja, disesuaikan, dikopas juga bisa ya. Nah, di sini yang ditekankan itu adalah kita perlu menyesuaikan dengan pedomannya ya. Jadi kalau misalnya pedomannya itu misalnya tadi judul table ya, itu posisinya di atas atau di bawah, itu tolong diperhatikan sesuai dengan pedoman penulisan tadi ya. Nah, saya kira itu ya yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk menonton video-video di channel banghaji.com ini, video-video lainnya yang mungkin bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa untuk membagikannya kepada siapapun, karena ilmu ini perlu disebarluaskan ya kepada siapapun, dan kita yang menyebarkan, yang membagikan itu masuk dalam bagian yang juga ikut mendapatkan nilai pahala, karena kita
menyampaikan ilmu kepada orang lain. Walaupun kita tidak membuat ilmu, bukan membuat ya, walaupun kita tidak membuat tutorialnya, tetapi kita membagikannya kepada orang lain, nah itu juga apa namanya bernilai bagi kita ya. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita bertemu lagi di video yang lain ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.